Partai Garuda yang udah undang saya ke sini. Suatu kehormatan sih untuk bisa sharing dengan teman-teman pejuang beasiswa sekalian. Seperti yang diperkenalkan tadi, nama saya Iza, saya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan saya lolos seleksi beasiswa untuk tahap pertama dengan kategori targeted group untuk ASN, PNS, TNI, Polri. Nah, boleh di-share aja Mbak untuk materinya? Nah, oke, next slide. Ini kalau jenis-jenis beasiswa pendidikan untuk dari LPDP itu tahun 2021 ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu ya tentang beasiswa afirmasi, itu dibagi lagi menjadi kebutuhan khusus atau difabel. Terus untuk daerah afirmasi, untuk teman-teman yang prasejahtera. Untuk selanjutnya yaitu untuk targeted group, itu untuk ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Dan juga tahun ini saya lupa tahun sebelumnya kayaknya nggak ada, tapi tahun ini ada beasiswa untuk yang kewirausahaan. Terus yang umum itu ada beasiswa reguler, perguruan tinggi utama dunia, dan co-funding. Nah, kalau perguruan tinggi utama dunia ini listnya hanya ada 15 perguruan tinggi kayaknya. Tapi teman-teman bisa cek lagi di websitenya LPDP. Itu tiap tahun akan diupdate terus apakah masih sama atau tidak dengan tahun sebelumnya, teman-teman harus cek lagi. Untuk yang co-funding ini, teman-teman akan mendanai beasiswanya itu sebagian dari LPDP dan sebagian lagi dari misal instansi lain atau penyedia beasiswa lain, atau bahkan teman-teman sendiri, misalnya LPDP untuk yang tuition fee-nya, terus teman-teman untuk yang living cost-nya gitu. Next slide. Nah, ini teman-teman wajib tahu banget nih tautan penting. Yang pertama itu informasi tentang buku panduan, daftar perguruan tinggi, jadwal pendaftaran dan seleksi, dan ketentuan perkuliahan. Ini bisa diakses di link yang saya share. Dan untuk ketentuan perkuliahan ini, teman-teman itu bisa melihat kapan waktu tercepat teman-teman mulai kuliah. Misal untuk yang tahap 1 kemarin itu yang dalam negeri bisa dimulai bulan Agustus tahun 2021 dan yang luar negeri itu dimulai September 2021. Terus teman-teman juga bisa bikin akun pendaftaran beasiswanya itu di portal pendaftaran beasiswa LPDP-nya seperti yang saya share. Dan ini wajib ya teman-teman, karena kalau nggak daftar di sini nggak akan ikut seleksi gitu. Selanjutnya, pantengin terus juga sosial medianya LPDP Indonesia. Itu ada Instagram, Twitter, akunnya @lpdpri, Facebook, YouTube itu juga ada. Nah, YouTube ini biasanya dari LPDP bakalan nge-share banyak banget informasi. Misalnya kayak yang paling poin bawah itu kan ada presentasinya Pak Direktur Beasiswa LPDP, itu Pak Dwi Larso sendiri yang menjelaskan. Itu informatif banget sih. Saya waktu mulai mau daftar untuk yang tahap 1 kemarin, saya ikut webinarnya Pak Dwi Larso dulu. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa tuh namanya, ada keluhan atau misal portal pendaftarannya susah diakses atau apa, bisa ke call centernya LPDP. Next slide please. Tolong next slide ya. Ini untuk persyaratan umum pendaftaran itu yang jelas teman-teman harus warga negara Indonesia. Oh ya, ini saya nggak tulis, tapi untuk masing-masing beasiswa itu ada persyaratan batas usia ya teman-teman. Dan teman-teman harus cek karena misalnya untuk ASN, PNS, TNI, Polri, itu untuk S2 dibatasi dengan usia 37 tahun, tapi untuk yang umum kalau nggak salah 35 tahun deh. Jadi teman-teman harus benar-benar ngecek syarat usianya yang dibutuhkan. Yang syarat umum kedua yaitu kalau teman-teman mau daftar master ya harus punya ijazah S1. Kalau mau doktor ya ijazah S2. Dan teman-teman nggak lagi berkuliah di jenjang yang sama. Misalnya untuk
pendaftar master, teman-teman nggak boleh untuk lagi kuliah di program master juga gitu. Begitu juga dengan doktor. Nah, pendaftar S2 juga nggak boleh dari lulusan S2. Misal teman-teman udah punya S2, tapi mau S2 lagi, terus daftar LPDP. Nah, ini nggak boleh sih teman-teman. Begitu juga untuk yang S3, nggak boleh lagi untuk daftar S3. Terus selanjutnya itu ada surat rekomendasi, baik dari kampus atau dari atasan kerja ya. Teman-teman bisa minta ke dosen atau dekan atau pokoknya yang berkaitan dengan kalian. Terus kalau sudah bekerja ya silakan minta ke bos, atasan, pimpinan. Kalau saya bisa direktur atau deputi kayak gitu. Silahkan yang kira-kira mengenali teman dengan baik gitu. Terus harus pilih perguruan tinggi di list LPDP. Nah, ini dibedakan menjadi dua, teman-teman. Kalau yang udah punya LOA unconditional, kayak saya kemarin waktu mendaftar, itu saya nggak harus milih sampai 3 perguruan tinggi. Tapi kalau teman-teman belum punya, itu diwajibin untuk milih 3 perguruan tinggi. Nah, ini kalau nggak ada di list LPDP gimana? Kayaknya setahu saya belum bisa ya, cuman yang bisa itu teman-teman di universitas yang ada di list tapi programnya tidak tercantum. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau tidak ada di list universitasnya, nah itu sepertinya tidak boleh. Tapi dibaca lagi aja ketentuannya. Yang jelas kelas yang diambil kalian itu harus full time, bukan kelas part time, online, karyawan, kelas ekstensi, atau yang sejenisnya. Misalnya, tapi bedain ya, kalau kondisi pandemi gini kan masih boleh kelas online. Tapi itu beda dengan kelas yang benar-benar online. Bedanya adalah kalau yang dari awal sampai akhir online itu teman-teman biasanya dipersyaratkan itu sampai 2 tahun untuk yang program magister, atau yang magisternya seharusnya pakai full time 2 tahun bisa sampai 3 atau 4 tahun. Tapi kalau yang kelas yang full time untuk saat ini, misalnya kayak yang di University of Glasgow saat ini yang saya ambil, itu kita boleh pertama di semester pertama itu dari jarak jauh dulu. Cuman kita dikasih batas sampai tanggal berapa harus sudah tiba di Glasgow kayak gitu. Karena kan kita harus memperhatikan protokol kesehatan juga. Kita saat ini Indonesia kalau mau masuk ke negara lain itu kan kita, terutama Inggris ya yang saya pantau saat ini, itu kan kita masuk ke red zone ya. Jadi datang wajib banget isolasi atau karantina di hotel. Nah, terus ini dipersyaratkan juga untuk kemampuan bahasanya. Ini saya tulis IELTS aja, tapi kalau untuk tes lainnya silahkan disetarakan gitu. Misal kayak kalau dalam negeri itu bisa pakai TOEFL ITP yang resmi dari penyedia tes ITP yang resmi. Tapi nggak boleh ya kalau yang misal kayak baru mock test atau tes-tes yang baru latihan gitu, instansinya nggak resmi lagi. Nah, itu tidak diterima biasanya sama LPDP. Nah, kalau untuk ketentuan IELTS ini beda-beda, teman-teman. Misalnya untuk yang dalam negeri dengan luar negeri itu syaratnya beda. Kalau dalam negeri itu mintanya untuk IELTS itu 6. Kalau yang luar negeri mintanya 6,5. Tapi kalau untuk yang beasiswa afirmasi kewirausahaan, kalau nggak salah saya baca itu luar negeri masih bisa 6 sih IELTS-nya. Yang jelas sih teman-teman harus cek di masing-masing buku panduan dari beasiswa yang teman-teman mau daftarin gitu. Terus selanjutnya yaitu menandatangani pernyataan sesuai format LPDP. Itu ada sih di booklet, jadi wajib banget untuk dibaca. Terus yang terakhir mengisi dan mensubmit data tentu saja gitu. Tolong next selanjutnya. Dokumen yang perlu diupload. Ini karena saya sudah bekerja dan saya ASN, dan as you know, pemerintahan itu kan birokrasinya panjang ya. Jadi dokumen-dokumen ini harus teman-teman persiapkan, jangan sampai telat gitu. Yang pertama KTP pasti ada, ijazah S1 atau S2 untuk yang disesuaikan dengan programnya, terus transkrip akademik,
sama surat pernyataan sesuai format LPDP itu masih gampang. Nah ini LOA ini dibedakan jadi dua seperti yang saya bilang tadi. LOA unconditional itu nggak harus daftar sampai 3 perguruan tinggi, tapi kalau belum punya LOA wajib pilih 3 perguruan tinggi. Terus sertifikat bahasa asing maksimal umur sertifikatnya itu 2 tahun. Jadi kalau udah 2 tahun lebih, teman-teman harus tes ulang gitu. Terus surat rekomendasi, waktu itu saya pakai rekomendasi deputi saya. Terus surat izin mengikuti seleksi kalau teman-teman sudah bekerja gitu. Formatnya ada di buklet, silahkan dibaca lagi. Terus yang terakhir adalah ISEI. ISEI ini langsung diketik ya di portal pendaftaran teman-teman masing-masing gitu. Next slide please. Nah, tahapannya kemarin hanya ada 3. Tahapannya hanya 3. Yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, teman-teman itu bikin akun dulu di portal pendaftaran yang linknya saya share di slide kedua. Terus submit sebelum tanggal penutupan. Kemarin itu kendala saya adalah yang pertama apa tuh namanya? Saya waktu itu kan masih bingung ya mau daftar yang reguler apa ASN karena saya takut ASN-nya nggak kebuka gitu di pendaftarannya. Tapi ternyata akhirnya dibuka dan closingnya juga akhirnya sama. Saya akhirnya daftar yang ASN, terus untuk ngurus surat-surat yang seperti saya sebutkan tadi itu cukup lama sih. Apa ya? Kayak misal untuk surat rekomendasi, surat izin untuk mengikuti seleksi, terus surat pengajuan dari instansi kepada LPDP. Nah itu teman-teman harus persiapkan waktu yang luang untuk ngomplitin semua persyaratan itu gitu. Jangan sampai teman-teman mepet-mepet terus nggak kekejar. Nah, waktu itu juga IELTS saya lagi expired. Udah terakhir tes itu 2017. Jadi saya harus ngambil lagi. Waktu itu saya ambil dan skornya udah mencukupi sih. Terus agak ngeri juga karena kan IELTS ada maksimal harinya ya. Kalau yang paper base itu kan 14 hari kalender baru keluar sertifikatnya. Tapi kalau yang computer delivered itu 3-5 hari udah keluar sertifikatnya. Jadi teman-teman harus persiapkan, pertimbangin juga untuk ngomplitin dokumen-dokumen ini. Yang saya rekomendasiin selanjutnya adalah teman-teman baca esainya. Esai kalian itu harus dipahamin benar-benar, dibaca berulang-ulang apakah udah sinkron apa belum gitu dari paragraf ke-1, kedua, ketiga sampai terakhir. Esainya itu cuma diminta 1, tapi dia 1.500 sampai 2.000 kata. Esainya tentang komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi setelah kembali. Kalau saya sih waktu itu benar-benar yang saya mintain orang untuk baca esai saya, tolong dong ini dibaca apakah nyambung atau enggak gitu. Nah, teman-teman harus lakuin itu juga menurut saya, karena menurut kita udah bagus, ternyata menurut orang lain justru ada yang enggak sinkron gitu. Terus untuk yang seleksi substansi akademik dan kebangsaan, itu ada 4 jenis soal. Verbal, numerik, problem solving, sama wawasan kebangsaan. Kalau yang di scoring itu ada cuman yang 3 pertama, yang verbal, numerik, sama problem solving. Cuman yang wawasan kebangsaan itu diteskan juga. Waktu itu saya kira soal yang muncul itu akan seperti undang-undang, terus tata keorganisasian atau apa, instansi di pemerintah atau sejarah gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Itu tuh isinya verbal itu misal kayak kesinkronan kalimat, ini benar apa enggak. Terus yang numerik itu misal aljabar, terus deret, terus persamaan kayak gitu. Nah, tapi kalau saya bilang sih itu mirip kayak CAT CPNS ya. Cuman level CAT CPNS kan tingkat kesulitan soalnya itu kan bisa dibilang rendah ya. Tapi kalau ini
tingkat kesulitannya bisa 3-4 kali lipat dari tes CPNS gitu. Dan waktu itu saya benernya cuma dikit banget, saya panik dong. Karena wah jangan-jangan ini saya yang nggak bisa ngerjain atau gimana. Tapi ternyata setelah saya kontak call center LPDP, CS-nya bilang bahwa di LPDP itu tidak ada yang namanya passing grade. Itu murni nanti keputusannya dari LPDP akan di ranking atau gimana gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu seleksi wawancara ya, teman-teman. Itu kalau wawancara dilaksanakannya pakai aplikasi Zoom dan kebetulan saya menyetujui bahwa tidak akan menyebarluaskan substansi wawancaranya. Cuman saya akan share aja persiapan saya selama mau mengikuti wawancara. Waktu itu kan di email dulu nih dari LPDP bahwa wawancaranya akan dilaksanakan tanggal sekian, jam sekian. Teman-teman harus benar-benar on time, on the dot gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman telat karena itu fatal banget sih menurut saya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu saya siapin, itu yang paling momok adalah apakah saya layak untuk diinvestasikan uang sebanyak itu gitu. Itu pertanyaan yang menurut saya paling menakutkan sih. Terus pahamin banget esai kalian gitu. Esai teman-teman itu dari A sampai Z harus benar-benar dipahamin, jangan sampai yang diomongin di esai beda lagi ketika wawancara gitu. Terus saya juga searching pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul ketika diwawancara LPDP, bisa dari blog awardee atau video-video dari awardee yang dia itu udah lolos gitu beasiswanya. Nah itu menurut saya sangat membantu sekali sih. Tapi untuk list pertanyaan, some of them benar, separuh lagi ada yang nggak benar gitu. Terus cari sih, harus benar-benar cari info di internet. Kalian harus latihan interview di depan kaca. Kalau saya sih lebih sering menggumamkan cara untuk memperkenalkan diri. Itu menurut teman-teman mungkin agak remeh sih ya, tapi menurut saya itu penting banget sih karena itu akan catch the attention of interviewer gitu loh. Nah, itu dan teman-teman itu harus benar-benar siapin peralatan yang memadai. Misal kayak PC jangan sampai jangan sampai PC-nya mati-mati sendiri atau headsetnya bisa nggak nyambung, suka mati-mati, internetnya yang stabil kayak gitu-gitu. Itu harus teman-teman siapin banget karena nggak enak banget kan kalau tiba-tiba lagi interview terus mati laptopnya, itu nggak lucu banget ya. Terus yang saya bisa bilang ada 2 orang sih interviewernya, dan bahasa yang dipakai karena saya ambil program yang magister luar negeri, jadi bahasanya bahasa Inggris gitu. Kalau tips untuk biar anti nervous menurut aku tergantung teman-teman sih, ikut aja metode teman-teman yang biasanya. Kalau aku lebih ke banyak latihan menggumam cara jawab yang kayaknya ini lebih tepat gitu. Jadi banyak latihan aja di depan cermin atau di depan kaca gitu ya, di kamar mandi, lagi mandi terus sambil menggumam tentang wah saya nanti kalau setelah setelah lulus kuliah akan begini begitu. Nah, itu menurut aku buat mengurangi nervous saja sih. Terus next, oh iya saya belum sebutin substansi kebangsaan ini itu tentang tes-tes yang lebih ke cara menyikapi sesuatu sih. Misal kayak teman-teman ditanyain misalnya kalau ada yang rasis atau kalau ada teman-teman yang bullying, apa yang akan teman-teman lakukan gitu. Nah, itu semua soalnya pilihan ganda dan ya pakai aplikasi yang dikasih dari LPDP.
Nah, itu nanti dipantau pakai webcam gitu sih. Jadi teman-teman harus connect internet dan internetnya harus support banget gitu. Next slide please. Kalau untuk, nah itu sharing aku aja ya. Ini waktu itu kan karena aku ASN ya, aku butuh surat izin gitu kan, dan surat pengajuan sebagai kandidat yang diusulkan. Nah ini formatnya benar-benar ada di buku panduan, jadi teman-teman baca deh, baca. Jangan males baca, udah itu aja. Dan itu aku daftarnya udah punya LOA unconditional dari University of Glasgow, jadi aku nggak harus pilih sampai 3 perguruan tinggi gitu. Prosesnya didahuluin banget ketimbang teman-teman yang belum punya LOA, itu seminggu 2 minggu lebih cepat lah kira-kira. Jadi misal kan seleksi administrasi nih sama-sama nih selesainya, terus pengumuman, habis itu seleksi substansi ini ya akademiknya itu kan kita diduluin dulu seminggu gitu. Habis itu baru teman-teman yang belum punya LOA untuk tes selanjutnya. Nah selanjutnya itu untuk wawancara juga sama, kita diduluin 1 minggu 2 mingguan lebih cepat lah gitu kira-kira. Semua informasi dikasih lewat akun pendaftaran, sama dikasihnya lewat email ya teman-teman. Jadi teman-teman harus banget pantau emailnya, sering-sering buka akun pendaftarannya, dan rekomendasi aku selanjutnya adalah pantengin sosial medianya si LPDP. Karena itu biasanya akan mereka share bahwa misal pengumuman seleksi administrasi sudah keluar. Nah, teman-teman itu biasanya dikasih tahu gitu. Itu juga di-share juga di sosmednya LPDP gitu. Terus seleksi benar-benar on time. Kalau dibilang tanggal 4 seleksi wawancara, ya udah benar-benar tanggal 4 gitu. Dan teman-teman harus ngikutin jadwal itu karena nggak akan ada jadwal lanjutan kayak gitu. Semua tahapan dilaksanakan dengan online atau daring. Benar. Dan lagi ya, kalau yang untuk seleksi berbasis komputernya itu kita dikasih jadwal. Misal jadwal aku waktu itu misal di tanggal 15 gitu. Dan dikasih waktu dari jam 8 sampai jam 6, misal gitu ya. Salah, maksudnya jam 8 sampai jam 4 waktu itu. Kalau teman-teman loginnya jam 3 gitu misalnya, ya teman-teman mau nggak mau selesai harus jam 4. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin teman-teman. Selanjutnya, slide selanjutnya, nah ini tips aku ya, wajib banget research jenis beasiswa yang sesuai, jangan malas cari info. Karena persyaratan yang diminta jenis beasiswa A beda dengan jenis beasiswa B gitu. Jadi teman-teman harus research yang cocok. Misal teman-teman dari daerah 3T gitu, dari Papua, dari Maluku, dari misalnya NTT. Nah itu teman-teman sebaiknya akses yang afirmasi. Terus kalau teman-teman ASN, PNS, TNI, Polri gitu ya, nah itu silahkan daftar yang targeted. Nah ini yang baru tuh yang kewirausahaan, itu khusus untuk yang S2 aja programnya. Tips aku selanjutnya, baca dengan teliti ketentuan persyaratan yang diminta. Lagi-lagi semuanya itu beda-beda. Mintanya beda-beda ya teman-teman. Ada yang minta IPK-nya 3, ada yang minta IPK-nya 2,8, silahkan dicek masing-masing. Karena kalau nggak lolos IPK kayaknya langsung cut deh. Terus selanjutnya pantau tanggal penting. Jangan sampai teman-teman kelewat gitu ya. Nggak lucu banget sih itu. Jadi harus banget pantau yang di-share di beasiswa ini, di beasiswa LPDP yang aku share tadi yang pertama. Itu pantauin aja link tanggal time schedule untuk seleksinya, tahapan seleksinya. Terus untuk interview sebaiknya iya sih mock interview, latihan aja gitu interview. Kalau bisa teman-teman minta tolong sahabat atau keluarga gitu untuk interview teman-teman aja gitu biar lebih kalem aja, biar lebih siap.
Terus yang selanjutnya review IC. IC ketentuannya udah ada di booklet, jadi tinggal teman-teman mengembangkan idenya aja sih. Yang jelas sih teman-teman harus bisa grasping, memegang erat permasalahan yang ada dan solusi yang teman-teman mau tawarkan gitu. Terus yang terakhir jaga stamina. Jangan sampai teman-teman pas lagi ngerjain tes loyo gitu kan nggak lucu ya. Kayaknya itu aja sih dari saya. Terima kasih.